Hello guys, welcome to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film detektif yang dirilis pada tahun 2020 dengan judul Enola. Film ini bukan film detektif biasa ya guys. Film ini berkisah tentang detektif muda dengan kecerdasan yang melampaui detektif terkenal Sherlock Holmes. Kok bisa? Nah makanya guys, simak rangkuman alur ceritanya dari awal sampai akhir video ya. Dan simak juga review filmnya di bagian akhir video. Ya kali aja kalian bisa nebak siapa pembunuhnya kan. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Guys, film ini mengambil latar tahun 1884 di kota London, Inggris. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang gadis sedang bersepeda dan menjelaskan tentang dirinya sendiri. Gadis ini bernama Enola. Ia memiliki dua kakak bernama Mycroft dan Sherlock. Ayahnya meninggal di saat ia masih kecil. Gadis ini mengatakan bahwa ibunya suka bermain teka-teki kata dan Enola diambil dari kata alone yang dieja terbalik, yang artinya adalah sendiri. Ibunya berharap kelak ia bisa menjadi gadis yang mampu hidup sendiri. Enola mengatakan bahwa ibunya bukan ibu biasa guys. Sejak kecil Enola diajarkan hal-hal yang tidak biasa yang dilakukan oleh anak gadis seusianya. Ia dibiasakan untuk membaca, sains, olahraga, latihan fisik, dan termasuk latihan mental. Enola mengatakan bahwa ia dan ibunya sangat akrab, namun ibunya merahasiakan hal yang dianggap privasi darinya. Suatu malam ia menemukan ibunya sedang bersama dengan teman-temannya melakukan sebuah rapat rahasia di sebuah ruangan. Begitu mengetahui bahwa Enola menemukan mereka, ibunya segera menutup pintu ruangan tersebut. Suatu pagi ketika Enola berusia 16 tahun, ibunya menghilang guys. Ia menghilang dengan meninggalkan hadiah ulang tahun berupa sebuah kotak berisi pensil berwarna dan buku kecil bertulisan bahasa bunga. Adegan kemudian beralih ke Enola yang bersepeda untuk menjemput dua kakaknya yang akan mengunjunginya setelah mengetahui bahwa ibunya menghilang. Kedua saudaranya tersebut adalah Mycroft Holmes dan Sherlock Holmes. Ya, Sherlock Holmes guys, detektif muda ternama yang sangat terkenal seantero Inggris Raya. Saat pertama kali bertemu Enola, kedua abangnya bahkan tidak mengenalinya. Itu karena mereka sudah lama tidak bertemu. Ketika pertama kali bertemu Enola, Mycroft mengatakan bahwa Enola ini sangat berantakan. Saat tiba di rumah, Sherlock pun segera memeriksa seisi rumah guys. Menurut kesimpulan Sherlock, ini bukan penculikan, yang artinya ibunya sengaja menghilang dan meninggalkan rumah tapi nggak tahu kemana dan juga kenapa. Karena ibunya menghilang dan tak ada yang mendidik Enola, Mycroft memutuskan untuk memasukkannya ke sekolah berasrama. Namun Enola tidak menyetujui gagasan tersebut dan di malam harinya setelah menemukan sejumlah uang yang ibunya titipkan kepadanya lewat sebuah teka-teki, Enola memutuskan melarikan diri dari rumah dan mencari ibunya. Enola melarikan diri dengan menaiki kereta api yang menuju ke London. Ia menyamar menjadi seorang anak laki-laki. Di dalam kereta api, seseorang tiba-tiba keluar dari tas besar. Ia adalah anak laki-laki seusia Enola. Namanya Viscount Tewkesbury, Marquess of Bayswater. Nah, karena namanya panjang banget, jadi kita singkat VT aja. Setelahnya diketahui bahwa ia melarikan diri dari keluarganya guys. Sebenarnya Enola tidak mau ikut campur urusan laki-laki ini. Karena sejak kereta berangkat, Enola menyadari bahwa ada seseorang yang membuntuti laki-laki tersebut di dalam kereta api. Nah, karena hati kecilnya merasa tidak tenang, jadi ia memilih membantu menyelamatkan Vitti. Adegan kejar-kejaran pun terjadi dan diakhiri dengan adegan Enola dan Vitti melompat dari kereta api guna melarikan diri dari kejaran sang penjahat tersebut. Mereka kemudian bermalam di hutan dan mengisi perut mereka dengan memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar. Dari percakapan keduanya, diketahui bahwa Vitti melarikan diri dari rumah karena ia tidak mau menjadi dewan bangsawan yang diawali dengan menjadi tentara. Ya mungkin kayak sejenis wajib militer gitu guys di zaman now. Keesokan harinya mereka menuju ke London dengan menaiki kereta kuda milik peternak dan berpisah di salah satu sudut kota karena Enola tidak mau terlibat dengan urusan Vitti. Hal pertama yang dilakukan Enola di London adalah membeli gaun wanita dewasa dan mencari penginapan. Ia membeli gaun guna menyembunyikan uang yang dibawanya. Enola melakukan pencarian terhadap ibunya dengan menuliskan sandi dan membuatnya di kolom iklan koran-koran setempat yang selalu dibaca ibunya. Pencarian Enola dimulai dengan mencari teman ibunya yang pernah ia lihat ketika mereka melakukan rapat rahasia di rumah Enola. Wanita tersebut bernama Edith. Dari percakapan tersebut diketahui bahwa ibu Enola terlibat dalam sebuah pekerjaan rahasia, namun temannya itu enggan memberitahu Enola apa pekerjaan tersebut. Setelah menyelesaikan teka-teki permainan kata-kata yang ibunya sebutkan saat rapat rahasia di rumah Enola, akhirnya Enola berhasil menemukan rumah yang isinya penuh dengan mesiu. Tempat itu bernama Limehouse guys. Di tempat tersebut
tersebut, Enola juga menemukan sebuah buku dan dari situ ia bisa menyimpulkan bahwa ibunya terlibat dalam sebuah gerakan yang mendukung agar perempuan layak untuk ikut memberikan suara dalam pemilihan. Sepertinya di zaman tersebut, wanita dan kaum yang tidak terpelajar yang bukan golongan bangsawan tidak diizinkan untuk ikut dalam pemilihan umum. Dan komunitas yang diikuti ibunya ini siap buat rusuh guys untuk mewujudkan hal itu. Sepulangnya dari rumah yang lebih mirip gudang penyimpanan amunisi bom dan mesiu tersebut, mendadak Enola ditangkap oleh seorang penjahat guys yang tadinya ada di dalam kereta api. Nah, pria ini mencoba membunuhnya, namun Enola berhasil meloloskan diri dengan meledakkan pria tersebut dengan bubuk mesiu yang ada di dalam rumah tersebut. Karena peristiwa itu, Enola jadi sadar bahwa seseorang serius ingin menghabisi dirinya dan Vitti temannya itu guys. Merasa kasihan bahwa nyawa Vitti di ujung tanduk, Enola akhirnya memutuskan untuk mengganti tujuannya ke London. Dari yang semula mencari ibunya, kini berubah menjadi menyelamatkan Vitti. Hal pertama yang dilakukan Enola adalah dengan mendatangi kediaman Vitti dan menyamar sebagai asisten Sherlock Holmes yang mau menangani kasus Tuan Vitti. Sebelumnya keluarga Vitti pernah meminta Sherlock Holmes untuk mencari anaknya yang hilang tersebut guys dari rumahnya. Namun Sherlock menolak hal itu karena ia juga sedang sibuk mencari ibunya yang hilang. Nah, di sana Enola bertemu dengan Lady Thackersbury, ibunya Vitti, Sir Wilmbrell, pamannya Vitti, dan neneknya Vitti. Namun penyamaran terungkap karena seseorang bernama Lestrade yang mengaku teman dekat Sherlock malah membuka kedok Enola guys. Lestrade mengatakan bahwa Sherlock tidak memiliki asisten karena ia lebih mengenal Sherlock di kasus-kasus sebelumnya. Enola tidak menyerah guys, ia bergegas menuju hutan yang tidak jauh dari rumah tersebut. Di sana ia menemukan rumah pohon tempat Vitti biasa bersembunyi dari orang tuanya. Dari sinilah Enola mengetahui kemana tujuan Vitti saat melarikan diri ke London. Vitti ini penyuka bunga guys, jadi ia memilih menjadi penjual bunga di kota London. Sebelum ia turun dari rumah pohon itu, nenek Vitti menghampirinya. Dari percakapan mereka diketahui bahwa nenek Vitti tidak menyukai reformasi yang terjadi belakangan di Inggris. Ia juga menyampaikan kepada Enola jika ia bertemu dengan cucunya agar mengatakan bahwa neneknya sangat peduli pada cucunya tersebut. Ya, yang namanya nenek pastilah punya rasa kangen dan sayang ke cucunya, apalagi cucunya menghilang atau kabur gitu guys. Adegan kemudian berganti ke Enola yang pergi ke sebuah pasar tempat penjualan bunga. Di sana ia menemukan Vitti dan ia pun segera memberitahukannya bahwa nyawanya terancam. Dan Enola yakin bahwa salah satu dari anggota keluarganya lah yang menginginkan kematian Vitti. Enola mengetahui itu karena keluarganya bahkan mengirim seorang pembunuh untuk menghabisi Vitti. Nah, masih ingat kan guys penjahat yang di kereta api dan juga yang di gudang mesiu guys? Penjahat itu adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh keluarga Vitti. Enola bahkan yakin jika ayah Vitti meninggal bukan karena kecelakaan biasa, namun karena rencana jahat sang pembunuh. Tapi, siapakah pembunuh jahat tersebut dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Apakah berasal dari keluarga Vitti? Atau bahkan mungkin orang luar yang tidak menyenangi keluarga tersebut? Well guys, jadi begini nih kebenarannya. Jadi ketika mereka sedang sibuk ngobrol di penginapan Enola, datanglah Lestrade yang diutus oleh abangnya Enola yang bernama Mycroft untuk menemukan Enola yang menghilang. Singkat cerita, Enola pun tertangkap dan ia dimasukkan ke sekolah berasrama milik Nyonya Harrison. Di sana ia dididik etika dan perilaku bagaimana menjadi seorang wanita berakhlak di Inggris guys. Dan tentu saja ia sangat tidak betah di sana. Ketika abangnya Sherlock Holmes mengunjunginya, Sherlock mengatakan bahwa Enola adalah seorang detektif yang hebat karena sudah mengetahui alasan kenapa ibunya menghilang. Dan alasan itu adalah ibunya ingin agar adanya reformasi supaya yang mendapatkan hak pilih itu nggak hanya bangsawan guys, tapi juga rakyat jelata, termasuk kaum perempuan dan kaum tidak terpelajar. Sherlock tidak mau menghentikan aksi ibunya karena dia tidak mau terlibat dalam urusan politik sebuah negara. Saat Enola sudah putus asa terjebak di sebuah sekolah berasrama, beruntung Vitti malah datang dan mengeluarkannya dari sekolah tersebut guys. Mereka pun bergegas menuju ke kediaman Vitti untuk mencari tahu siapa yang mengirim pembunuh untuk menghabisi Vitti. Setibanya di sana, penjahat yang di kereta api tadi dan yang berada di gudang mesiu tiba-tiba muncul. Ternyata ia belum mati sekalipun terjadi ledakan besar di rumah yang berisi bubuk mesiu itu guys. Sepertinya orang ini memang punya 9 nyawa ya. Pria ini kemudian menghujani Enola dan Vitti dengan senjatanya. Namun orang baik seperti Enola dan Vitti tentu punya 9 nyawa juga dong. Terjadi pergumulan hebat namun anak muda selalu menang di akhir. Singkat cerita,
Penjahat ini pun bisa ditaklukkan oleh Enola dan Vitti dengan susah payah banget guys. Di saat penjahat itu benar-benar mati, muncullah seseorang yang siap menghabisi Enola dan Vitti di tempat tersebut. Dan orang ini adalah orang yang membayar penjahat itu buat menghabisi Vitti guys. Orang itu adalah boom. Ternyata misteri pun terpecahkan. Pembunuh sebenarnya ternyata nenek si Vitti sendiri guys. Alasan kenapa ia menghabisi ayah Vitti dan juga ingin menghabisi Vitti adalah karena Vitti memiliki pemikiran yang sama dengan ayahnya, yaitu menginginkan agar nggak hanya bangsawan yang punya hak suara, namun juga masyarakat berhak untuk memilih. Nenek Vitti yang sedang kalap ini pun segera menembakkan cucunya tanpa belas kasihan guys. Vitti terkapar dengan luka tembak di bagian dada. Saat ingin menembak Enola, peluru si nenek malah habis guys. Yah, kok bisa? Ya iyalah pemeran utama gitu loh. Kejutan pun terjadi guys, ternyata si Vitti yang sudah tertembak nggak benar-benar mati loh. Ia ternyata memakai pelindung di bagian tubuhnya, jadi nggak mempan saat ditembak. Otak pembunuhan akhirnya ketangkap dan kasus terakhir hanyalah di mana ibu Enola sekarang berada guys. Well, saat Enola pulang ke rumah ternyata ibunya sudah ada di sana. Jadi selama ini ibunya memang tidak diculik guys seperti yang disimpulkan oleh Sherlock. Ibunya hanya menghilang demi mengurusi urusan politik terkait dengan reformasi undang-undang tentang hak pilih. Well, cerita ditutup dengan Enola yang bersepeda di tengah keramaian kota London dengan memberikan beberapa patah kalimat cantik guys. Di antaranya, hidupku adalah milikku dan masa depan ada di tangan kita. Well, cerita pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi ada 3 hal menonjol yang ada dalam film ini guys. Yang pertama adalah kostum desain dan setting dari film ini. Untuk membuat film dengan latar tahun 1884 itu nggak mudah guys. Dan di film ini detail seperti itu benar-benar diperhatikan dengan baik. Misalnya kostum dari ibunya Enola yang dihiasi motif bunga namun dengan warna gelap. Ini menyiratkan bahwa ia seorang pecinta bunga namun dipenuhi dengan rahasia dan misteri. Contoh lain misalnya pada kereta api yang terlihat jadul banget guys. Jujur ini sangat detail dan menarik. Sekalipun beberapa latar atau setting tempat kejadian ini divisualisasikan dengan komputer efek guys. Kedua, screenplay dalam film ini juga keren. Banyak kata-kata menarik dalam dialog ini guys. Sebut saja di bagian endingnya tadi ketika Enola kayak memberi ceramah gitu guys terkait dengan kata-kata mutiara. Dan kelebihan terakhir dari film ini ada pada acting para pemain yang kece badai guys. Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan film ini guys. Jadi menurut aku pribadi kekurangan yang ada dalam film ini ada pada alur ceritanya yang sebenarnya terlalu sederhana dan mudah ketebak sih guys. Di beberapa bagian terlihat sangat dipaksakan. Misalnya kenapa sih nggak dibuat simple aja? Jika memang mamanya Enola mau pergi ya nggak usah ngilang gitu dong. Toh pada akhirnya dia juga nggak kenapa-kenapa kan, balik dengan sendirinya dan kemudian pergi lagi. Nah kenapa nggak di awal aja pamitan sama Enolanya? Ya at least lewat pesan surat lah begitu jika memang mendadak dan mendesak. Padahal cerita misteri terbesar di dalam film ini sesungguhnya itu ada pada proses pencarian siapa yang berniat membunuh Vitti alias Viscount Tewkesbury. Bukan begitu kan? Nah secara personal overall aku memberikan nilai 7,6 dari 10 untuk film Enola ini guys. Nah bagaimana dengan Anda?